Ya, saudara, pelaksanaan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Sementara itu, Gus Solah menegaskan siap bertanding dalam pemilihan Ketua Umum PBNU tanpa adanya suap. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Ari Wibowo dari TVRI Stasiun Jawa Timur. Ya, terima kasih saudara. Ketegangan bahkan nyaris terjadi kericuhan mewarnai pelaksanaan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama NU di Jombang, Jawa Timur. Pemicunya, panitia menunda agenda pembahasan tata tertib hingga 2 kali. Peserta Muktamar mengancam akan membentuk panitia tandingan. Lebih dari 50% peserta Muktamar telah menempati majelis pembahasan tatib di alun-alun kota Kabupaten Jombang Minggu pagi. Sebab panitia telah menjadwalkan ulang pembahasan agenda krusial tersebut setelah mengalami penundaan pertama. Sesuai agenda pembahasan tatib dijadwalkan Sabtu malam, namun panitia menunda hingga pukul 9 Minggu pagi dengan alasan registrasi peserta belum selesai. Dalam penjelasannya, Selamat Effendi Yusuf, Ketua Steering Komite Muktamar, meminta agar peserta bersabar sebab registrasi peserta hingga Minggu pagi belum juga selesai disebabkan kendala teknis, sehingga agenda pembahasan tatib ditunda hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat Minggu siang. Penjelasan Selamat Effendi Yusuf langsung memancing reaksi keras dari sejumlah peserta. Mereka melakukan protes keras. Peserta pun menuding panitia tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Sejumlah personil Banser berusaha menenangkan peserta yang protes, namun protes tetap berlangsung. Sehingga suasana di dalam ruang Muktamar gaduh. Teriakan bermacam-macam pun terdengar dari berbagai arah. Namun setelah mengumumkan penundaan, Ketua SC Muktamar beserta anggotanya meninggalkan arena. Tindakan ini pun juga memicu reaksi keras peserta. Peserta akan membentuk panitia tandingan dan memaksa membahas tata tertib. Suasana baru sedikit mereda setelah panitia membagikan materi tata tertib kepada seluruh peserta. Tugas saya adalah mempersiapkan materi, jadi tidak terlibat di dalam soal-soal di situ. Salah satu muktamirin dari NTT Kiai Haji Abdul Karim Makarim mengaku kecewa dengan SK selaku pemimpin sidang sementara, termasuk kepada panitia yang tidak siap membagikan materi sidang sebelum sidang pleno dimulai dengan materi tatib dan pemilihan pimpinan sidang. Kecewa sekali. Kecewanya penyebabnya apa Pak Yai? Tidak melaksanakan fungsinya dengan baik. Contohnya apa? Itu bisa saja tidak mau melaksanakan. Contohnya semua bisa. Sementara itu, untuk menjaga kemungkinan terburuk, Ketua Panitia Daerah Panda Muktamar Saifullah Yusuf langsung mengevakuasi anggota SK Selamat Effendi Yusuf ke ruang panitia. Ya, semakin dekat pelaksanaan pemilihan Ketua Umum PBNU dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama NU di Jombang, Jawa Timur, situasi bursa pencalonan Ketua Umum mulai memanas. Gus Solah yang sempat dikabarkan mundur dari bursa pencalonan membantah tegas Gus Solah siap bertanding tanpa adanya suap atau money politik. Kurang 2 hari dari pelaksanaan pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, suasana di arena Muktamar sudah mulai memanas. Sebab masing-masing pendukung 3 nama yang sudah muncul menjadi kandidat Ketua Umum PBNU terus berupaya mendapat tambahan jumlah dukungan. Nama-nama calon Ketua Umum PBNU yang telah muncul ke permukaan di arena Muktamar yaitu Kiai Haji Said Akil Siroj, Kiai Haji As'ad Ali, serta Kiai Haji Solahuddin Wahid atau Gus Solah. Namun belakangan Gus Solah sempat dikabarkan mundur dari bursa calon, sehingga kabar pengunduran dirinya tersebut dibantah tegas oleh Gus Solah. Sebelumnya, kabar pengunduran diri Gus Solah dari bursa calon Ketua Umum PBNU sempat dilansir sejumlah media. Dalam media tersebut dijelaskan, alasan pengunduran diri Gus Solah dikarenakan munculnya kandidat lain yakni Kiai Haji As'ad Ali. Di sisi lain, Gus Solah juga siap bersaing dengan nama-nama kandidat Caketum PBNU yang lain dengan cara-cara yang bermartabat, yakni dengan menghindari praktik politik uang atau money politik. Enggak, saya tidak mengundurkan diri karena kalau mengundurkan diri kan nggak sekarang kan, minggu lalu beberapa kali ini sudah beberapa hari mengundurkan diri. Jadi menegaskan tidak mengundurkan diri, saya sehat walafiat walaupun sudah kepala 7 tapi saya sehat. Kita juga tidak boleh ada kecurangan apapun di dalam menjalankan kegiatan Muktamar ini.
Cucu pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Ponpes Tebu Ireng ini menyatakan tetap siap maju sebagai calon ketua umum PBNU meski usianya telah berkepala 7. Sebab sesuai data pendukungnya kini telah mengantongi lebih dari 50% dukungan calon pemilih. Tercatat terdapat 29 PWNU dan 500 lebih PCNU yang mengikuti muktamar kali ini. Demikian dari Jawa Timur, kita kembali ke Jakarta. Baik, Erwi Wibowo dari TVRI Stasiun Jawa Timur, terima kasih atas informasi Anda. Berbagai persiapan jelang pembukaan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar telah dilakukan. Sementara itu pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di lapangan Karebosi Link terus dilakukan oleh pihak panitia. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Mar Atun dari TVRI Sulawesi Selatan. Ya, baik, terima kasih Kenan. Dan saudara, berbagai persiapan jelang pembukaan Muktamar Muhammadiyah ke-47 telah dilakukan. Dan meski pembukaan baru akan dilakukan besok, namun beberapa agenda awal telah berjalan. Di samping persiapan di lapangan Karebosi Makassar yang akan menjadi lokasi pembukaan, beberapa kegiatan yang akan menjadi agenda utama pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar telah berjalan. Di antaranya, saudara, aktivitas di area pelaksanaan pameran dan bazar Muktamar di area Monumen Mandala dan kampus Unismu Makassar. Sementara itu juga, saudara, terkait agenda pemilihan unsur pimpinan pusat periode mendatang, agenda awal dalam rangka menjaring kandidat calon pimpinan telah berjalan sejak kemarin dalam kegiatan tanwir atau sidang pleno. Untuk tanwir Muhammadiyah yang sejak awal diikuti 80 lebih kandidat, hari ini dijadwalkan akan mengerucut menjadi 13 orang yang akan menjadi anggota formatur. Sementara di waktu yang hampir bersamaan, pimpinan Pusat Aisyah juga menggelar tanwir dalam tahapan awal pemilihan unsur pimpinan Pusat Aisyah periode 2015 hingga 2020. Dari informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan bahwa selain unsur pimpinan MPR DPR RI, kunjungan Presiden Joko Widodo besok rencananya akan didampingi sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, di antaranya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pendidikan Anies Baswedan, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Perindustrian, dan Menteri Reformasi dan Birokrasi. Ya, sementara itu, saudara, pelaksanaan pembukaan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di lapangan Karebosi Link Makassar, sejumlah persiapan terus dilakukan oleh pihak panitia. Muktamar Muhammadiyah ke-47 akan dilaksanakan besok, direncanakan akan dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo besok pagi. Dan berbagai persiapan telah dimatangkan oleh pihak panitia menyongsong pembukaan Muktamar Muhammadiyah ke-47 yang akan berlangsung di lapangan Karebosi Link Makassar besok pagi. Mulai dari persiapan panggung acara hingga sejumlah pihak yang terlibat dalam acara ini termasuk dari kalangan media dan TVRI telah melakukan berbagai persiapan. Bahkan gladi bersih pematangan yang dilakukan oleh pihak panitia mulai dari pertunjukan tari kolosal Bugis Makassar dan pertunjukan orkestra terus dilakukan. Sedangkan dari sisi media sendiri, TVRI Sulawesi Selatan yang akan melakukan siaran nasional bersama TV swasta dan TV Muhammadiyah telah melakukan berbagai persiapan termasuk instalasi studio mini di lokasi acara di lapangan Karebosi.